Filosofi Teras bab 6, memperkuat mental. Saya mempunyai beberapa teman lama dan kenalan yang sedari dulu selalu membuat saya kagum. Mereka adalah orang-orang yang hampir semua situasi yang sangat tidak mengenakan selalu bisa berkata, "Yah, di-enjoyin saja lah." Antrean terminal yang panjang, kemacetan berjam-jam, ya kan? Dosen membatalkan kelas mendadak padahal kami sudah hadir. Dulu bagi saya ini adalah hal yang aneh. Situasi lagi gak enak kok di-enjoy. Gak bisa, gimana bisa? Harusnya kita protes, menuntut keadilan, memperbaiki keadaan, dan menghukum yang menyebalkan. Sampai akhirnya saya mempelajari filosofi teras dan menemukan bahwa orang-orang tersebut sebenarnya sudah menjalankan salah satu prinsip stoicisme, yaitu kemampuan yang tidak hanya menerima, tetapi bahkan menikmati the present, masa sekarang. Sampai bab terakhir, kita sudah melihat bagaimana filosofi teras mengajarkan prinsip hidup harus selaras dengan alam, yang artinya menggunakan nalar. Semua peristiwa di dalam hidup adalah bagian keterkaitan dan sebab akibat dari semua yang lebih besar. Ada sebagian hal dalam hidup yang berada di bawah kendali kita, ada yang tidak bisa berada di bawah kendali kita. Lalu, sumber dari emosi negatif bukanlah peristiwa-peristiwa dalam hidup, tetapi persepsi, anggapan, pendapat kita sendiri atas peristiwa tersebut. So far so good, stoicisme masih memiliki beberapa lagi tips dan triks untuk membantu kita merasa damai tentram di tengah hidup yang sebenarnya yang ada di luar kendali kita. We suffer more in imagination than in reality. Artinya, kita menderita lebih di imajinasi kita daripada di kenyataan. Yang pertama, kenali bahwa kita seringkali menyiksa diri dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Dan ini lebih menyiksa daripada kenyataan yang sebenarnya akan terjadi. Misalnya, kita harus memberikan presentasi di depan umum. Kemudian, dalam pikiran kita sudah berkecamuk skenario bahwa kita akan salah ngomong, kesandung kabel mic, menumpahkan air ke pembicara lain, pingsan di panggung, ketiban meteor pas sedang bicara, atau lainnya. Seringkali realitas yang terjadi jauh sekali dari yang kita khawatirkan. Dan kita sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk menyiksa diri. Ada sebuah artikel menarik dari Huffington Post berjudul 85% of the what we wrong with never happens, yang mengutip sebuah studi mengenai kekhawatiran yang terjadi. Sejumlah responden diminta mencatat semua kekhawatiran mereka selama beberapa tahun. Di akhir periode studi, mereka diminta untuk menandai kekhawatiran yang akan terjadi benar-benar terjadi. Ternyata, 50% dari apa yang dikhawatirkan para responden tidak pernah terjadi. Bahkan, dari 15% kekhawatiran yang akhirnya benar terjadi, 79 responden menemukan bahwa ternyata mereka mampu mengatasi lebih baik dari yang mereka pikirkan. Atau ternyata kesulitan yang terjadi mengajarkan pelajaran berharga. Kesimpulan dari studi ini adalah 97% dari apa yang kita khawatirkan tidak lebih dari pikiran kita sendiri dan ketakutan dan menghukum kita dengan kelebayan. Seneca juga mengingatkan soal rasa khawatir yang datang terlalu cepat. Kita sudah mengkhawatirkan sesuatu jauh lebih dini dari semestinya. Misalnya, kita sudah stres sendiri, apakah anak-anak kita akan menjadi remaja pengguna narkoba saat mereka masih dalam kandungan? Seperti kata Skena, kita menderita sebelum saatnya, kita juga menderita lebih dari semestinya. Kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru akan terjadi. Pikiran apa yang sudah ada, bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan. Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Di saat pikiran kita mulai dipenuhi pikiran-pikiran buruk yang tidak perlu atau berlebihan, ada baiknya kita menyadari dan bisa kembali menggunakan metode START,
Gampangnya, saat pikiran mengundang mulai melanda, ingatlah adanya bintang start. Nah, itu dia. Sebab premeditation muloron, sebuah imunisasi mental. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, filosofi teras memiliki sebuah tips yang terkesan paradoks atau bertentangan dengan paragraf di atas. Dalam bahasa Latin, tips ini disebut premeditations malorum atau premeditations evil, atau pikirkanlah hal-hal yang jahat atau negatif yang mungkin terjadi. Awali setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, hari ini saya akan menemui gangguan. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, hinaan, ketidaksetiaan, niat buruk, dan keegoisan. Semua itu karena pelakunya tidak mengerti ignoran, apa yang baik dan buruk. Saya bisa disakiti oleh itu semua, karena tidak ada orang yang bisa menjerumuskan saya ke dalam perbuatan buruk. Dan saya mampu untuk tidak menjadi marah atau membenci sesama saya, karena sesungguhnya kita dilahirkan ke dunia ini untuk bekerja sama. Kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud Marcus Aurelius mengenai pelakunya hal-hal jahat tidak mengerti. Di bab berikutnya, saat ini kita memfokuskan pada paragraf pertama, yaitu diawali setiap hari dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa tidak ada yang akan mengganggu kita atau orang-orang. Nah, kita bahkan bisa mengembangkan premeditation malorum sampai ke situasi tidak enak lainnya. Jika mau, seperti memikirkan atau terkena macet parah, terlambat ke kantor, ban kempes, atau kerjaan ketumpahan kopi. Sebenarnya, ngapain sih kita melakukan hal ini? Ini kan jelas-jelas negative thinking. Kok kita malah disuruh mengawali hari dengan aktivitas yang tidak memotivasi ini? Mari kita kembali ke dikotomi kendali, dan jangan bosan ya diulang-ulang karena prinsip ini sangat mendasar bagi filosofi teras. Selain kita ingin menghindari hal-hal tidak menyenangkan yang mungkin terjadi pada diri sendiri, kita suka dibuat jengkel oleh hal-hal yang tidak enak dan tidak diduga. Contoh, jika setiap hari saat menuju ke kampus atau kantor, kita harus melalui jalan yang sama dan selalu macet, maka kemacetan itu tidak terlalu menyebalkan karena kita sudah memprediksinya dan mungkin mengantisipasinya. Bahkan kalau sampai tidak macet, kita malah curiga ada apa gerangan. Akan tetapi, bayangan kita memiliki maskapai penerbangan langganan yang selalu tepat waktu. Suatu saat ketika hendak terbang, tiba-tiba maskapai ini mengalami penundaan. Peristiwa ini akan lebih mengecewakan dan menyusahkan kita karena kita tidak menduganya. Sebaliknya, kalau maskapai langganan yang sudah biasa agregat, pilotnya sering tertangkap narkoba, pesawat sering bablas sampai nyungsep ke laut, maka itu pun mungkin memakluminya. Praktik premeditation malorum atau sengaja memiliki pikiran apa dan siapa saja akan merusak hari kita adalah praktik untuk mengantisipasi hal-hal tidak enak yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kita mengubah hal-hal yang tersebut, hal-hal yang tidak terduga, menjadi hal-hal yang telah diantisipasi. Dengan melakukan ini, sebenarnya kita telah mencabut sebagian gigi taring ketidakpastian. Jika sesuatu berubah dari tidak terduga menjadi diantisipasi, saat terjadi tersebut akhirnya benar-benar terjadi, maka efek tidak enaknya akan jauh berkurang. Nah, musibah terasa lebih berat jika datang tanpa disangka dan selalu terasa lebih menyakitkan. Karenanya, tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi tanpa kita sangka-sangka. Pikiran kita harus selalu memikirkan semua keinginan, kemungkinan, dan tidak hanya situasi normal. Karena adakah sesuatu pun di dunia yang tidak diujungkir-balikan oleh nasib. Praktik ini sangat mirip cara kerjanya dengan imunisasi. Dalam imunisasi, kita memasukkan kuman-kuman yang sudah dilemahkan sehingga sistem kekebalan kita jadi bisa mempersiapkan diri melawan kuman yang sesungguhnya jika datang. Dengan mensimulasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi, kita sedang mempersiapkan kekebalan mental menghadapi jika memang terjadi. Anggaplah apa yang kamu khawatirkan mungkin pasti terjadi,
kemungkinan pikiran lagi sesungguh-sungguhnya. Kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu takuti sebenarnya tidak signifikan atau tidak berdampak panjang. Berikutnya, praktik ini justru menyiapkan kita untuk menghadapi skenario buruk. Kita hendak melakukan perjalanan jarak jauh dengan kendaraan pribadi, dan kita mengantisipasi kemungkinan dan ban bocor, maka minimal kita memeriksa kesiapan ban serap dan perangkat pendukung seperti kunci ban, dongkrak, dan lain-lain. Dengan membayangkan, kita bisa lebih bersiap untuk mengatasinya. Seandainya kita mengantisipasi sebuah bad outcome yang tidak ada solusinya, kita masih bisa memikirkan, apa sih seburuk-buruknya akibat jika hal ini terjadi? Benarkah ini sebuah bencana? Atau kalau pikiran-pikiran sebenarnya nggak sebencana itu? Apakah ada orang lain yang pernah mengalaminya juga dan pada akhirnya tidak seburuk yang dibayangkan? Atau what's the worst the couple happen? Misalnya, seorang cowok jomblo sedang bersiap-siap untuk nembak atau menyatakan cinta seorang gadis yang beruntung atau tidak. Bayangkan si cowok stoa ini melakukan premeditation malorum. Yang pertama, menyadari bahwa respon si gadis sepenuhnya di luar kendali sang cowok. Kemudian, apa situasi terburuk yang mungkin terjadi dan hampir tidak ada solusinya? Ditolak mentah-mentahkah? Maka sang cowok bisa memikirkan apakah tolakan si cewek adalah bencana absolut, akhirnya dari dunia dan seluruh isinya atau tidak. Jika dia rasional, maka seharusnya penolakan sang pujaan hati bisa dilihat sebagai bukan bencana dunia. Yang kedua, sang cowok bisa melihat penolakan ini sebagai kejelasan lebih baik dari digantung atau friendzone, sehingga bisa terbebas dan bisa membuka hati kepada yang lain. Di sebagian besar situasi yang bisa kita bayangkan, hampir semua kemungkinan terbentuknya sebenarnya tidak begitu saja. Dan kalau dipikirkan baik-baik, bukankah akhir segala-gala hidup? Selain itu, pikiran apakah skenario terburuk ini pernah menimpa jutaan orang lain di masa? Hampir semua. Hampir semua kejadian buruk yang bisa kita bayangkan sudah pernah menimpa orang lain. Ingat, di bab sebelumnya filosofi teras mengatakan tidak ada yang benar-benar baru di dalam kehidupan ini. Dan kita bisa melihat apakah orang-orang lain yang akhirnya mengalami hal yang kita khawatirkan benar-benar hancur atau mereka bisa melanjutkan. Life goes on, termasuk ditolak pujaan hati. Jika akhirnya semua hal buruk yang dibayangkan ternyata tidak terjadi, kita akan merasa lebih bahagia dengan hari kita. Ironisnya, negative thinking mungkin membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Ya, premeditation malorum bisa diteruskan sampai ke musibah-musibah besar. Misalnya membayangkan kita tertimpa musibah bencana alam, kecelakaan sampai cedera besar, bahkan sampai cacat, dilanda peperangan, dan lain-lain. Prinsipnya sama dengan yang di atas. Kita melatih diri membayangkan jika kita berada di situasi tersebut sehingga bisa mengantisipasi dan tidak benar-benar kaget jika akhirnya memang terjadi. Apakah premeditation malorum sebuah kontradiksi dengan awal bab ini di mana Seneca mengatakan kita sering menyiksa diri dengan pikiran-pikiran negatif yang tidak perlu? Tidak sama sekali. Ada perbedaan antara pikiran-pikiran negatif yang dibahas oleh Seneca dengan premeditation malorum. Yang pertama, premeditation malorum diawali dengan kesadaran dikotomi kendali. Kita diajarkan bahwa hal-hal eksternal yang tidak ada di bawah kendali kita adalah indifferent. Tidak berpengaruh pada baik hidupnya kita. Ini berbeda dengan pikiran negatif yang menyiksa karena kita memberikan penilaian atau value judge terhadap hal-hal eksternal. Sebaliknya, kita seharusnya lebih khawatir terhadap hal di bawah kendali kita. Pikiran kita, sikap kita, perkataan kita, dan tindakan kita, karena inilah yang menentukan baik buruknya hidup kita. Seperti situasi yang dialami Admiral Stockdale. Bagi seorang prajurit, tertangkap musuh adalah hal eksternal, tidak di bawah kendali kita, dan bersifat indifference. Yang harus dia khawatirkan adalah menjaga semangat, moral, dan perkataannya saat dia benar-benar tertangkap di tawanan musuh. Perbedaan kedua dari premeditation malorum dengan kekhawatiran yang tidak perlu adalah
Premeditation Malerum berbeda sepenuhnya dalam kendali, berada sepenuhnya dalam kendali kita. Kita sendiri yang memutuskan untuk mensimulasi berbagai hal negatif di waktu yang kita tentukan. Misalnya, pagi hari sebelum memulai aktivitas, kitalah yang menginisiasi dengan tujuan menyiapkan solusi atau mengurangi emosi negatif jika terjadi kejadian buruk benar-benar terjadi. Premeditation Malorum diawali dengan dikotomi kendali dan diakhiri dengan kesimpulan apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi dampak kejadian negatif ini jika memang terjadi. Jika tidak ada solusinya, apakah saya benar-benar tersakiti? Apalagi mengingat prinsip bahwa semua yang di luar kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh pada kebahagiaan kita. Sementara itu, kecemasan yang tidak berujung apa-apa muncul sendiri tanpa kendali dan hanya menyiksa kita tanpa ada solusi. Perbedaan lain yang paling mendasar juga adalah kecemasan bersifat emosional, sementara premeditation malorum datang dari nalar dan kepala dingin. Sense of Trickle of Mind pernah berkata, musibah terasa paling berat bagi mereka yang mengharapkan hanya keberuntungan. Wow, filosofi teras mengajarkan kepada kita untuk menggunakan atau pengguna, bukan budak dari kebaikan dan rezeki yang kita terima. Ada perbedaan antara status pengguna dan budak. Jika kita adalah pengguna, maka segala rezeki dan keberuntungan yang kita terima dapat kita perlakukan sebagai pinjaman. Jika kita memiliki kesehatan, anggota tubuh lengkap, kecerdasan, kecantikan, lahir di orang tua dan keluarga harmonis, tidak berkekurangan secara materi, bisa sekolah, punya pekerjaan, punya pasangan dan anak, dan semua kebaikan lain yang bisa ditawarkan hidup, maka ingatlah bahwa ini semua hanyalah pinjaman. Jadi, mumpung menerima pinjaman ini, kita gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Namun, kita hanyalah pengguna, bukan pemilik. Artinya, setiap saat kita harus siap jika pinjaman ditarik kembali oleh hidup. Kita tidak pernah memiliki halusinasi bahwa kita bisa memiliki itu semua selamanya. Ketika saya melihat seseorang yang gelisah, saya bertanya-tanya, apa sih yang ia inginkan? Jika seseorang tidak menginginkan sesuatu di luar kendalinya, mengapa mereka harus merasa gelisah? Namun, diperbudak oleh rezeki dan kenikmatan hidup membuat kita harus dilanda kecemasan akan kemungkinan kehilangan itu semua. Hal-hal di luar kendali kita akan mengambil kembali kendali saat kita mendisiplinkan pikiran. Premeditation malorum adalah bentuk disiplin ini untuk membebaskan kita dari rasa ketergantungan pada keberuntungan dan kemurahan hati hidup. Dan selalu mengingatkan diri bahwa kita dapat tetap hidup bahagia bahkan ketika segala kenyamanan materi dalam hidup ini direnggut dari kita. Saya tidak pernah mempercayai Dewi Keberuntungan alias Fortuna. Bahkan ketika ia tampak ramah kepada saya, semua berkah dan rezeki yang diberikan kepada saya, uang, jabatan, pengaruh, saya tempatkan sedemikian rupa sehingga ia bisa mengambilnya kembali tanpa mengganggu saya. Saya menjaga jarak yang lebar dengan segala berkah tersebut, agar ia bisa mengambilnya baik-baik, bukan merenggut paksa dari saya.